Sudah kelihatan ya? Ampun, dokter. Ampun, dokter. Oke. Jadi ini karena ini di modul KGD ya, kegawat daruratan. Jadi penanganannya ini lebih ke pada saat kamu di UGD apa sih yang perlu diperhatikan, atau kapan kamu curiga bahwa pasien ini itu mengalami suatu drug abuse ya. Oke. Kemudian ini juga ternyata adalah juga di Islam disiplin ilmu ya. Jadi ada disisipin sedikit ya tentang bagaimana sih sebetulnya dari pendekatan Islam itu tentang penyalahgunaan zat. Oke. Dulu sudah pernah dijelaskan ya bahwa mengapa sih menggunakan nafsa itu salah satunya yang pertama adalah untuk bersenang-senang. Kemudian juga untuk melupakan ya, jadi begitu ada masalah minum alkohol rasanya lebih nyaman. Jadi akhirnya itu menjadi suatu kebiasaan kalau dia mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan atau ingin melupakan sesuatu peristiwa yang dia tidak inginkan. Kemudian ada juga yang memakai karena dengan minum alkohol dia jadi lebih berfungsi ya, jadi potensi kerjanya jadi makin baik ya, dengan dia memakai obat-obatan yang untuk menurut mereka hanya untuk memacu energi, memacu konsentrasi, dan itu sebetulnya termasuk obat-obat yang tidak diperbolehkan ya, atau di Indonesia termasuk obat-obat yang sebetulnya dilarang. Kemudian apa sih sebetulnya yang menginisiasi ini? Maka itu biasanya seringnya adalah hanya coba-coba ya, atau bisa juga karena tekanan kelompok. Kita kan tahu ya seumuran kamu atau dari SMA itu kalau mau masuk ke kelompok ini tidak akan diterima kalau tidak misalnya mencoba merokok dan menggunakan alkohol. Mungkin awal-awalnya seperti itu. Nah, memang pada saat pertama kali itu mencoba zat biasanya itu suatu keputusan yang sukarela ya, tidak ada paksaan. Kemudian begitu merasakan nyaman, akhirnya dia akan melakukan penggunaan zat secara berulang. Dan penggunaan zat bukan lagi sukarela karena nafsa ini merubah otak. Nah, tentang bagaimana itu merubah otak, terus apa saja sebetulnya yang terjadi, etiologinya, itu semua sudah dibicarakan pada saat modul jiwa. Oke, jadi boleh saya maaf, tadi internetnya putus ya. Ini saya sudah bisa masuk lagi, suara saya bisa jelas? Sudah, dokter. Oke. Tadi saya sampai mana? Sampai menanyakan ya, karena ini sebetulnya sudah dibicarakan pada saat modul jiwa. Boleh salah satu menjelaskan atau saya tunjuk? Afifah atau Raihan?
apa sih sebetulnya bedanya antara penyalahgunaan, kemudian withdrawal, sindroma putus obat, atau ketergantungan? Boleh teman-temannya bantu. Jadi karena ini kasus gawat darurat ya, jadi kan kadang-kadang datang ke UGD dengan kejang misal. Bagaimana kamu melakukan pendekatan itu dan penanganan dengan cepat sehingga kamu bisa menentukan bahwa ini adalah suatu penyalahgunaan ataukah ketergantungan ataukah suatu sindroma putus obat. Silakan Mbak. Baca juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting kamu ingat lagi. Karena kalau saya nanti langsung membicarakan penanganan, kalau dari masing-masing perbedaan itu kamu nggak ada bayangan, nanti akan susah ya. Bayanginnya susah. Oke, silakan. Siapa yang bersedia? Afifah mau? Atau Rehan membantu? Baca nggak apa-apa? Kan sudah pernah kan ya? Jadi sudah tahu tempat-tempatnya di mana. Silakan. Mungkin izin menjawab. Ya. Kalau withdrawal itu dari orang yang itu sudah pernah menggunakan, terus setelah itu terjadi putus penggunaan begitu dok, kalau dari withdrawal. Gitu. Ada yang bisa melengkapi? Tanda tandanya gimana? Kalau dia pernah pakai, taunya dari mana? Afifah mau nambahin? Atau Aina? Izin. Oke, siapa ini? Bareng ya. Oke, Aina. Izin menjawab. Terus dokter, izin menjawab Ki dokter. Jadi kan untuk withdrawal itu kan putus obat Ki dokter. Berarti kalau semisal nanti gejalanya intoksikasi dia heart rate-nya itu nanti dia turun. Kalau pada withdrawal alkohol atau zatnya itu nanti dicabut, dia jadinya heart rate-nya naik. Berarti ada kenaikan dari heart rate-nya. Kemudian kalau dari body temperaturnya yang kalau biasanya pada intoksikasi nanti terbiasa untuk turun, nanti kalau dia putus obat menjadi naik. Kemudian biasanya ada vomiting juga, diarea, dan kemudian biasanya juga tidak hanya heart rate tapi juga tekanan darahnya juga naik biasanya. Oke. Kalau penyalahgunaan atau ketergantungan, bagaimana dokter kalau yang turun seperti heart rate dan lain-lain itu intoksikasi, tapi kalau nanti yang dia naik berarti yang ketergantungan yang withdrawal dokter. Oke. Ada tambahan teman yang lain? Tadi siapa yang mau nambahin tadi? Mas kayaknya. Terima kasih Aina. Tadi siapa ya yang mau nambahin? Saya yang dokter. Ya, silakan. Mas siapa ya? Komar dokter. Oh, Komar. Yeah. Untuk withdrawal syndrome biasanya kita bisa ngelihat dari orangnya itu ada tanda-tanda misalnya kayak perubahan mood seperti itu dokter, perubahan mood, lalu dari nafsu makannya berkurang, kemudian ada tanda-tanda yang kayak kalau orang sebut tuh sakau begitu dokter, tanda-tanda sakau. Tanda-tanda sakau, oke. Terima kasih dokter. Ya,
Boleh saya tahu tanda-tanda sakau itu seperti apa? Kalau sakau itu setahu saya orangnya berkeringat, keringat terus muntah, terus dia halusinasi, kejang begitu, dokter. Oke, oke, ya. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Oke, jadi secara sekilas sudah ingat ya, dan mudah-mudahan ingat terus ya nanti sampai jadi dokter. Oke, selanjutnya saya poin-poinnya saja. Ya, jadi ini yang apa ya, kayak tabel ya. Jadi bagaimana sih pertama kali menggunakan? Kalau dia ada pengalaman yang positif, dia akan mengulang ya, akan mengulang penggunaannya itu ya, sehingga tadi seperti yang kamu sebutkan ya, jadi ketergantungan ya, ada dependence baik fisik maupun psikis. Ini pasti pada waktu di apa ya, di modul jiwa sudah dijelaskan ya bagaimana ketergantungan psikis itu yang seperti apa, ketergantungan fisik itu yang seperti apa. Nah, kalau kemudian akan mempengaruhi adaptasi dari badan ya, tubuh dan otak ya. Jadi tadi di awal mungkin sukarela ya, tapi setelah itu adalah suatu gangguan ya, karena terjadi perubahan yang sangat banyak di otak. Ini 2018 ya. Kalau 2018 saya pikir ini sudah dapat banyak ya, karena kamu sendiri pada saat itu mengadakan seminar yang tentang sama-sama tentang adiksi ya, cuman ini tentang game ya, kalau nggak salah ya waktu itu ya Dek ya. Komar salah satu panitianya ya. Oke. Nah, jadi itu sama ya, pada penyalahgunaan zat, bagaimana prosesnya di otak hampir sama dengan adiksi game. Oke, tidak kita bahas ya. Kemudian karena sudah gitu ya. Dan kalau pengalamannya negatif, otomatis dia tidak akan melanjutkan lagi ya. Kemudian ada juga toleransi yang tadi sudah disebutkan, bagaimana dia harus menggunakan lebih banyak, dosisnya lebih ini untuk mendapatkan efek yang sama. Oke, bagaimana dengan craving? Craving apa ya, Mas, Mbak Sabrina atau boleh Sabrina atau mau Komar atau Alina lagi? Ini saya hanya mengulang. Apa? Craving itu yang gimana ya? Silakan. Ayo, biar segera lanjut. Apa itu craving? Alina? Siapa yang bisa? Izin jawab, dokter. Craving itu dia keinginan menggunakan kembali dari obat-obatannya. Iya, jadi kepengen banget ya, keinginan untuk menggunakan kembali, hanya dengan membayangkan banyak orang menyebut kata itu kadang-kadang sudah langsung ini keinginan untuk menggunakannya sangat besar. Oke. Ini di UGD ya, 28% ada kasus gangguan penggunaan zat. Ya, nanti coba kamu lihat nanti pada saat kamu koas gitu pas jaga di UGD,
denda sih kira-kira sekitar 28% itu kasus UGD ada gangguan penyalahgunaan zat. Dan 50% kurang lebih itu terkait dengan alkohol. Ya. Jadi tadi tujuannya kalau kamu di UGD adalah identifikasi terapi yang tepat pada penyalahgunaan zat di UGD. Apakah itu intoksikasi ataukah itu withdrawal. Bagaimana? Yaitu dengan penilaian yang komprehensif, ya, baik medis dan psikiatrinya. Jadi ini saya sebetulnya cuma nambahin psikiatrinya aja ya. Secara medis kamu sudah dapat banyak ya, dan saya tidak akan menambahkan lagi karena itu sudah didapatkan di modul kegawat daruratan ini ya. Kemudian untuk bagaimana pengobatan withdrawal, intoksikasi, dan gambaran klinis keadaan darurat, itu bagaimana nanti ciri-cirinya yang tadi salah satunya sudah disebutkan oleh Alina ya, dan Komar. Kemudian bagaimana sih kita melakukan rujukan ya, maksudnya bila dibutuhkan kita akan merujuk ya atau konsul ke dokter spesialis yang terkait ya. Karena ini LOC-nya adalah 3A ya. Oke, jadi untuk masalah yang sering terjadi ya pada alkohol, kokain maupun ekstasi. Jadi untuk golongan-golongnya apa aja, termasuk golongan 1 apa, golongan 2 apa, terus yang mana yang untuk narkoba, nafsa, istilah masing-masing, kemudian undang-undangnya itu semua sudah pada saat kamu di modul jiwa. Jadi kalau ada penggunaan alkohol itu kasus-kasusnya sangat banyak dan ini biasanya menyebabkan suatu gangguan di sosial ya. Jadi karena alkohol 70% ada kasus pembunuhan, 40% kasus bunuh diri, 50% kecelakaan mobil ya paling sering, ini sering juga ya. Ini di luar negeri sih, data di luar negeri ya, jadi 70% pembunuhan ini data di Brasil sama di Amerika sih, bukan di Indonesia. Ya, kemudian 40% jatuh ya. Ada ternyata cukup tinggi ya, 60% ada luka bakar juga. Kemudian untuk yang faktor dari dalamnya ada menyebabkan hipertensi, penyakit-penyakit cerebrovaskular yang kamu sudah bahas semuanya ya, sudah ada kuliahnya. Kemudian untuk yang kokain tadi masalah pernafasan, nyeri, prekordial, dan masalah kardiosirkulasi serta hipertermia. Untuk ekstasi ada hiponatremia, ya, ada rhabdomyolysis kadang-kadang, dan ada hipertermia. Itu ya yang satu sama-sama hipertermia. Itu ya, itu mungkin yang kas-kasnya aja. Nah, yang akan saya tekankan di sini adalah bagaimana riwayat penggunaan zat saat ini dan masa lalu yang berefek pada fungsi kognitif, psikologis, dan fisiologis pasien. Jadi itu perlu ditanyakan pada saat di OGD, perlu kamu periksa itu, ya. Jadi kadang-kadang koas ya, contohnya juga itu seringnya cuman ada nggak sih riwayat penggunaan alkohol, hanya sebatas itu. Jadi tidak nanya kapan sih terakhir pakai, terus yang dipakai itu berapa gelas atau berapa botol, itu kan penting ya. Jadi kadang-kadang hanya seperti melengkapi status aja. Hanya melengkapi status saja, yang penting saya sudah nanya riwayat penggunaan alkohol gitu. Sebetulnya nggak itu yang kita cari, itu dampaknya itu sampai seperti apa sih gitu. Seberapa lama dia pakai dan seberapa besar dosis yang dia pakai gitu. Kemudian
jangan lupa ya, kalian kan dokter ya, calon dokter. Jadi kalau nanti pada saat di UGD pasti yang diperiksa adalah kondisi kesehatan umumnya dulu gitu. Kondisi kesehatan umumnya tolong diperiksa dengan baik ya. Pada kasus-kasus kegawat daruratan kamu sudah sangat paham karena ini sudah LPM kelima ya, dari LPM 1 aja kamu sudah bagaimana ABC-nya dan lain-lain, itu sudah semua sesuai dengan yang sudah diajarkan di LPM sebelumnya ya. Kemudian karena penyalahgunaan zat ini komorbiditas atau dual diagnosis dengan psikiatrinya banyak ya. Jadi kamu otomatis kalau mendapatkan kasus ini harus ingat-ingat lagi bagaimana sih sebetulnya pemeriksaan psikiatri yang betul, mulai dari anamnesis maupun pemeriksaan status mental. Oke. Kemudian ditanya juga riwayat perawatan psikiatri sebelumnya dan respon terapeutiknya. Kadang-kadang ada pasien penyalahgunaan obat itu sebelumnya sudah ada gangguan psikiatri yang mendasari. Misalnya dia schizofren, karena schizofren dia tidak bisa berpikir dengan bagus gitu, daya pertimbangannya jelek gitu. Dia nggak bisa mempertimbangkan apa sih akibatnya kalau aku minum kayak gini, itu nggak bisa gitu. Ya jadi dia schizofren tetapi dia menggunakan alkohol. Atau depresi bisa juga karena dia banyak masalah dan dia pelariannya dengan alkohol karena kepribadiannya dia tidak terlalu bagus ya. Mungkin ada gangguan kepribadian juga yang mendasari. Ingat ya semua ya, kepribadian apapun gitu. Yang sering adalah kepribadian antisosial ya, yang sering komorbid dengan penyalahgunaan zat adalah gangguan kepribadian antisosial. Masih ingat gangguan kepribadian antisosial yang seperti apa? Ayo. Saya pengen tanya gitu. Gangguan kepribadian antisosial seperti apa? Gangguan kepribadian ambang seperti apa? Jadi nanti pada saat di UGD itu kamu bertanya udah, oh kayaknya biasanya gangguan kepribadiannya biasanya antisosial. Seperti apa sih nanyanya gitu. Oke, silakan. Komar, boleh. Ada Komar? M. Komarudin. Gangguan kepribadian antisosial yang seperti apa? Halo, suara saya kedengeran enggak ya? Yang ini ya, buku. Mas Rehan, halo. Suara saya kedengeran enggak, Dek? Layoutnya gitu ya. Iya, bisa sih Mas. Jadi kedengaran dong. Oke, silakan. Bagaimana gangguan kepribadian antisosial? Oh ya. Lupa. Oke, nanti tolong ya diingat lagi, ini lagi, karena kalau mendapatkan kasus ini tidak hanya menangani kejangnya yang diakibatkan oleh karena intoksikasi atau penyalahgunaan atau intoksikasi atau withdrawal ya, tetapi kan kita harus mengumpulkan data juga dalam waktu cepat gitu ya, supaya kita juga tahu kira-kira zat apa sih yang digunakan gitu ya. Oke, kemudian riwayat keluarga dan riwayat sosial. Jadi itu juga perlu ditanya ya.
Kemudian screening setnya otomatis biasanya seringnya urin ya kalau pundi baru datang gitu. Kemudian laboratorium lain yang menunjang keadaan klinis pasien saat itu ya. Bagaimana keseimbangan elektrolitnya ya. Bagaimana EKG-nya. Itu secara komprehensif ya kita periksa bareng-bareng sehingga penanganannya pasiennya akan lebih cepat. Oke. Kemudian untuk persetujuan dengan pasien juga kita perlu, karena kita kan tidak hanya dapat datanya dari pasien ya. Kadang-kadang apalagi pasien dengan gangguan kepribadian antisosial, kadang-kadang agak kita sulit untuk mempercayai perkataannya karena kadang dia juga sering berubah dan sering menutupi apa sebetulnya yang terjadi ya, karena kan dia suka melanggar aturan, kemudian suka impulsif, agresif kadang-kadang gitu. Jadi itu akan mempersulit kita kadang-kadang untuk mendapatkan informasi. Nah, sehingga kita harus dapat data tambahan dari orang lain. Ya, mungkin bisa termasuk dari keluarga dan polisi kalau dia terlibat dengan kasus polisi. Oke. Jadi kalau untuk kasus intoksikasi kita mengurangi paparan rangsangan eksternal, ya. Misalnya pasiennya ini gelisah ya tentu saja kita tenangkan dan kemudian kita menempatkan di lingkungan yang aman dan terpantau. Kemudian juga menyelidiki zat yang telah digunakan. Kemudian awal ya ini disesuaikan dengan kasus-kasus intoksikasi pada umumnya ya secepatnya. Kadang ada dengan bilas lambung ya gitu. Sesuai dengan yang sudah kamu dapatkan. Kemudian kalau perlu kita kasihkan antagonis ya, misalnya naloxone untuk intoksikasi opioid ya, yang ditujukan untuk menggantikan zat dari reseptor itu. Kemudian menstabilkan efek fisik dari overdosis ya. Bagaimana kita mengurangi risiko aspirasi, juga menjaga tekanan darah untuk tetap normal, seperti yang tadi disebutkan oleh Alina tadi. Ya, sekali lagi saya hanya memberikan poin-poinnya saja. Oke, kemudian ada 3 yang perlu kita perhatikan pada kasus intoksikasi, yaitu intoksikasi tanpa gangguan jiwa, ya, termasuk ketergantungan untuk bahan-bahan kimia, ya, dan itu manajemen keracunan biasa yang sudah kamu dapatkan, dan juga orientasi kondisi medis umum, ya. Kemudian intoksikasi dengan dugaan diagnosis ketergantungan tanpa gangguan psikiatri lainnya. Ya, di sini juga perlu edukasi pasien dan keluarga dan perlu rujukan bila diperlukan ya. Kemudian intoksikasi dengan komorbiditas psikiatri, tentu saja kita juga harus menangani kasus-kasus untuk psikiatrinya. Ini secara ringkas saja karena waktunya ternyata cuma sampai jam 11.25 ya. Jadi kalau ini secara cepat ya nanti bisa dibaca sendiri untuk alkohol ya, ada gangguan koordinasi otot, perubahan suasana hati dan perilaku, peningkatan aktivitas motorik pada dosis itu. Kemudian bisa juga pada dosis 80 sampai 100 mg ada ataksia, ada bicara cadel ya. Kalau kamu ada bicara cadel, kamu mungkin berpikir jangan-jangan ini ada intoksikasi alkohol. Dan jelas fungsi kognitifnya terganggu ya. Kemudian ini ada pada dosis yang lebih besar ada hipotermia dan tingkat kesadaran turun ya. Oke, sampai koma. Paling swasta doang ya. Iya.
ingat lagi juga kalau ada agitasi ya, kita kadang-kadang apalagi ada gejala halusinasi kadang-kadang ya, itu kita perlu memberikan antipsikotik yang potensi tinggi ya, tetapi dengan dosis yang rendah. Oke, ini tanda-tandanya yang untuk intoxikasi kokain ya. Ada pelebaran pupil, ada peningkatan tekanan darah, denyut jantung, ya, suhu juga ya. Oke, peningkatan kewaspadaan dan aktivitas motorik ya. Ada gelisah, sensitivasi. Oke, untuk benzodiazepin ada risiko depresi pernafasan, hipotensi dan bradikardia. Oke. Antagonis benzodiazepin ya, flumazenil. Jadi efek antagonis dapat. Halo? Suara saya kedengaran enggak ya? Halo? Benar, dokter. Ini terdengar, dokter. Oke. Ya, ini internetnya nggak stabil. Oke, kemudian untuk ganja, ini yang paling banyak digunakan ya. Efek akutnya ada gejala psikotik, perilaku agresif, dan episode cemas akut, cemas yang berlebihan atau cenderung panik gitu ya. Kamu kan sudah ini ya, sudah terbiasa, sudah sering lah gitu. Dulu pada saat modul jiwa, apa sih bedanya cemas sama panik gitu ya. Jadi panik biasanya berupa serangan-serangan, waktunya cukup cepat, sekitar 20 menit gitu, dan cepat membaik ya. Tapi pada saat panik bisa terjadi hiperventilasi juga ya. Ini yang opioid ya. Gejalanya bradikardi, ini miosis ya. Jadi bisa buat kamu patokan untuk opioid ya, untuk kalau yang kamu belum mendapatkan anamnesis kira-kira zat apa yang digunakan, bisa melihat dari gejala-gejalanya ya. Miosis. Oke, ini bisa dikasih naloxone ya. Oke, ini bisa dibaca. Dan yang perlu kamu ingat adalah pada alkohol ini adalah suatu keadaan delirium ya. Delirium apa namanya kalau pada alkohol? Ada yang ingat? Ada delirium tremens ya. Ingat ya. Oke, jadi pasien yang mengalami alkohol withdrawal syndrome itu tremor ya. Khasnya itu tremor. Terus ketidaknyamanan gastrointestinal tadi juga yang disebutkan, ada mual ya. Kemudian ada kecemasan, tekanan peningkatan tekanan darah ya, kemudian aktivitas sistem otonom yang berlebihan. Biasanya muncul pada saat 4-12 jam setelah penghentian atau pengurangan dari penggunaan. Kemudian puncaknya biasanya pada hari kedua dan berakhir pada hari keempat atau kelima. Oke, ada juga yang memakai beta blocker atau clonidine untuk waktu yang singkat. Tapi begitu pasien stabil, harus segera dihentikan. Oke. Nih, kalau berat, withdrawal berat alkohol ini akan mengalami delirium tremens hingga 72 jam setelah penggunaan dosis terakhir. Ya, jadi tentu saja kalau delirium ya gejala-gejala delirium otomatis pasti penurunan kesadaran ya. Kemudian disertai ada halusinasi, biasanya halusinasi visual. Kemudian keadaannya kan juga tidak stabil ya, kalau delirium itu kan berubah-ubah dengan cepat kesadarannya. Bisa agitasi juga, bahkan agresivitas. Sekitar 10-15% pasien dengan delirium tremens ini mengalami kejang. Oke.
untuk kokain dan amfetamin itu untuk withdrawal-nya ada gambaran ada fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga ya. Ini yang pertama adalah keinginan yang kuat ya, kemudian lekas marah, agitasi, berkembang menjadi hipersomnolen. Kemudian fase kedua berlangsung sekitar 10 minggu, dimulai dengan kambuhnya keinginan dan gejala depresi serta kecemasan. Kemudian fase yang ketiga melibatkan pengurangan bertahap dalam keinginan dan kecenderungan untuk menormalkan suasana hati, tidur, dan kecemasan. Ya, jadi memang agak fase-fasenya memang cukup beda-beda untuk ininya tiap fase. Kemudian kalau benzodiazepin, ini faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini adalah penggunaan dosis tinggi yang berkepanjangan. Jadi hati-hati ya, kalau kamu besok meresepi benzodiazepin, jangan sampai ngasih di awal dosis yang tinggi ya. Oke. Untuk ganja ya, gejalanya adalah mudah marah, gangguan pada nafsu makan, penurunan beban badan, dan ketidaknyamanan fisik. Untuk yang opioid, ya, midriasis, ya, yang ini midriasis, ya, tadi miosis, ya, peningkatan tekanan darah sama denyut nadi, ya, gejalanya berkeringat, menggigil, mialgia, diare, dan dinore. Ini tanda dan gejala opioid withdrawal berdasarkan waktu. Ya, bisa silakan nanti silakan dibaca ya. Oke, dari 3 sampai 4 jam, 8, 10, 1 sampai 3 hari sampai 6 bulan ya. Yang lead fase ada hipotensi, ada bradikardi, ada kehilangan energi ya. Kemudian insomnia dan craving. Ini untuk metadon harus dilakukan di rumah sakit ya. Kemudian untuk klonidin ini lini kedua ya, 0,1 sampai 0,3 mg dibagi dalam 3 dosis ya. Jadi tidak ada konsensus sampai saat ini tentang kemanjuran klinis klonidin untuk mengobati sindroma withdrawal opioid ya. Jadi ini kebetulan dari jurnal yang saya baca mengatakan seperti ini. Kemudian penurunan tekanan darah arteri yang tiba-tiba dan relevan telah dilaporkan pada pasien yang sensitif terhadap klonidin. Jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati. Oke, tadi sekilas jadi tanda-tandanya. Jadi kamu sudah bisa menyebutkan tadi di awal ya pada saat saya tanya. Kemudian penata laksanaan ini kan tidak hanya yang seperti tadi ya tentang biologi saja, tetapi juga penanganan psikologi, sosial ya, dan spiritual. Untuk yang psikologi ya itu sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat penuh tantangan ya, karena bagaimana orang dengan penyalahgunaan zat itu kan sangat banyak aspek yang mempengaruhi dari lingkungan keluarganya, dari lingkungan sosialnya, kemudian kepribadiannya dia, kemudian pola pikir dia, ya. Jadi semua itu sangat-sangat mempengaruhi dan sehingga pada saat kita
melakukan terapi atau penanganan pada pasien dengan penyalahgunaan zat ini naik turun, nggak mulus terus gitu. Kita pada saat-saat yang akut tadi, yang intoksikasi dan gejala withdrawal, kita segera melakukan terapi yang suportif untuk keadaan fisiknya memang. Tetapi kan tidak hanya itu saja, kita harus tetap untuk psikologisnya itu ada terapi bagaimana sih cara meningkatkan motivasi dia supaya berhenti untuk menggunakan obat-obat tersebut. Ini cukup panjang waktunya dan perlu kesabaran karena kadang-kadang mereka memang belum mau gitu. Jadi ada terapi bagaimana meningkatkan motivasi supaya dia berhenti untuk penyalahgunaan zat ini. Kemudian untuk sosial kita juga lingkungan bagaimana setelah pasien-pasien ini direhabilitasi gitu, apakah dia diterima oleh lingkungan dari tetangga-tetangganya atau lingkungan sekolah atau kuliahnya. Ini juga tantangannya cukup banyak gitu. Nah, kemudian untuk yang spiritual sebetulnya tidak hanya penyalahgunaan zat ya, terapi psikiatri secara umum adalah biopsikososial spiritual ya. Tuh. Nah, untuk spiritual biasanya dengan pendekatan dari agama masing-masing dari pasien. Untuk rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan zat ini memang macam-macam pendekatannya ya. Dan belum ada yang khusus, oke, pendekatan secara Islami itu bagaimana, itu belum ada karena kita biasanya kombinasi. Psikoterapi pun juga itu kan berdasarkan suatu budaya dari Barat ya, bukan dari Islam juga ya. Tetapi kita berusaha dengan pendekatan spiritual, mudah-mudahan bisa lebih masuk ke pasiennya. Oke, untuk yang berhubungan dengan penyalahgunaan obat ya, atau termasuk di dalamnya alkohol gitu, yang sering adalah mungkin kalian juga lebih paham ya, lebih sering membaca atau sering melakukan kajian-kajian gitu, bahwa memang di surat Al-Maidah 90 ini disebutkan bahwa sesungguhnya meminum khamr, berjudi, terus mengundi nasib dengan panah, maksudnya berjudi tadi ya, itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Ini adalah suatu ayat yang menurut para ahli tafsir bahwa ayat ini merupakan tahap terakhir dalam menentukan hukum haramnya meminum minuman keras, khamr. Menurut mereka, di Al-Quran ini mengungkapkan hukum meminum khamr itu dalam 4 tahap. Jadi, bentar, yang pertamanya mana ya? Yang pertama ini. Yang pertama dari surah An-Nahl 67, di sini disebutkan informasi tentang adanya kandungan alkohol pada buah anggur. Dan dari buah anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan
dan rezeki yang baik. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi yang mengerti. Ya, jadi di sini hanya informasi tentang bahwa anggur ini memabukkan. Nah, kemudian yang kedua tadi, yang Al-Baqarah 219, yang artinya bahwa mereka menanyakan kepada Muhammad tentang khamr dan judi, dan katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Jadi di sini disebutkan bahwa ini dosa besar, tetapi ada manfaatnya juga. Tetapi disebutkan juga dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Gitu. Oke, kemudian yang ketiga adalah larangan melaksanakan sholat ketika mabuk. Ya, jadi wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Oke. Itu tadi yang berhubungan dengan penetapan keharaman khamr, ya. Dan yang terakhir adalah yang tadi surat Al-Maidah 90. Nah, dari surat-surat tadi ini menunjukkan bahwa tahap-tahap yang diatur Al-Quran dalam memberikan hukum haram minum khamr. Jadi di Quran pun memberikan pelajaran ya ke kita, terutama ke saya gitu, di mana saya selalu ngeluh biasanya kalau dapat pasien penyalahgunaan zat, karena menurut saya sudah baik, terus akhirnya balik lagi, pakai lagi, katanya berjanji enggak, akhirnya pakai lagi gitu, capek sendiri gitu. Ternyata di sini juga di Al-Quran aja semuanya bertahap ya. Jadi tadinya informasi bahwa ini mengandung zat yang memabukkan gitu. Jadi nggak langsung larangan, nggak langsung oke, ini haram, tapi bertahap gitu. Kemudian bahwa ini dosa, tapi ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih banyak gitu. Dan kemudian jangan sholat pada saat mabuk, tadi kan, jadi seakan-akan itu perilakunya itu diperbaiki pelan-pelan gitu. Kalau misalnya nggak boleh sholat saat mabuk, itu kalau misalnya dia memakai alkohol itu berarti kan yang bisa makainya agak panjang itu kan setelah isya gitu, sama setelah subuh gitu. Paling tidak untuk duhur, asar, dan maghrib itu dia enggak. Jadi perilakunya pelan-pelan dikurangi. Dan akhirnya di surat Al-Maidah 90 itu baru disebutkan bahwa ini adalah diharamkan. Jadi sama dengan judi dan tadi ya, yang ada 3 tadi. Tadi apa ya? Oke, jadi berjudi, menyembah berhala, terus mengundi nasib dengan panah. Itu. Oke, jadi semuanya bertahap. Oke, karena ini waktunya kelewat ya, mohon maaf ya. Oke, saya kira untuk sekilas cukup ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah duhur. Oke, mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah kata atau membuat kamu tersinggung ya. Oke, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Matur suwun wabarakatuh. Makasih banyak, dokter. dokter. Terima kasih Ya. dokter. Saya izin deh ya.